Iya, saudara-saudara, yang saya heran sekali, banyak sekali orang ya, eh, masalah perpuluhan ini luar biasa. Yang menjadi ukuran, menjadi target ternyata bagi hamba-hamba Tuhan itu, ternyata itu perpuluhan, saudara. Saya baru tahu, saya baru menyadari itu ya. Selama berapa 20 tahun lebih ya saya menjadi orang percaya, menjadi hamba Tuhan barulah 10 atau 15 tahun ini. Baru dulu saya mendengar, tapi sekarang ini benar saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa orang untuk perpuluhan itu ternyata menjadi mata pencarian di situ. Pada perpuluhan itu kan miliknya Tuhan. Ingat itu, bukan milik saudara. Perpuluhan itu milik Tuhan yang berhak menikmati anak-anak Tuhan, bukan gembala saja dan keluarganya. Ini sudah salah kaprah. Nah, ada yang terjadi, saudara ya. Satu gereja ketika peralihan, ya orang tuanya meninggal, lalu mau dialihkan ke anak-anaknya, ribut anak-anaknya yang ingin jadi gembala. Ingin jadi gembala, semua ingin jadi gembala. Saya tidak mengerti, tadinya saya pikirkan pelayanan, saudara. Saya lihat anak-anak rupanya rohani sekali, ingin melayani. Rupanya perpuluhan. Kalau kamu jadi gembala, ingat ya, perpuluhan harus dibagi rata. Waduh, saudara. Dan benar-benar terjadi di salah satu gereja. Ketika perpuluhan itu, kotak perpuluhan itu habis ibadah, mereka gotong rame-rame. Ya. Bagi yang serakah-serakah itu menggotong lalu membuka, membongkar. Dan benar-benar saudara, mereka haus akan mamon itu. Udah sampai ke mimbar. Itulah sebabnya Tuhan menghukum oh, manusia ini. Sekali lagi saya katakan ya, COVID-19, angka 10, angka penghukuman. Tuhan sedang menurunkan hukumannya. Karena dikatakan juga ya, kita baca Matius 24 ayat 3 sampai 14 itu. Kasih itu semakin dingin ya. Dosa memisahkan orang. Kalau dari mimbar sendiri dosa itu sudah diturunkan. Pendeta-pendeta palsu sudah ada, hamba Tuhan palsu sudah ada. Tentu akan sampai pada kesudahannya. Tapi ada yang menguatkan saya dan saudara tentunya ya. Di ayat yang dikatakan di Matius pasal yang ke-24 itu, orang yang bertahan sampai kesudahannya. Ya. Yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Kalau kita lihat saudara ya, Matius pasal 24, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang bertahan. Kadang-kadang mana tahan saudara, hidup di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita melakukan yang benar, tapi disalahkan. Sampai kapan kita bisa bertahan? Sejauh mana kekuatan kita bisa bertahan? Hanya kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Itu yang akan membuat kita bisa bertahan. Dosa memisahkan manusia dengan manusia. Dosa memisahkan suami dengan istri, anak dengan orang tua. Kalau dosa itu sudah diangkat saudara, keluar dari kehidupan manusia, keluar dari kehidupan anak, keluar dari kehidupan suami, keluar dari kehidupan istri, itulah yang disebutkan rumahku adalah surgaku itu. Kenapa orang tidak mau menghadirkan Yesus di dalam kehidupannya? Karena orang lebih cenderung saudara memberi makan daging ini. Daging ini yang akan binasa, yang akan masuk ke dalam liang kubur, akan jadi tanah. Ya, tidak ada orang sebenarnya taruh orang meninggal, berapapun cintanya saudara kepada suami, kepada istri ya. Lalu saudara
Lihat satu kali dalam keadaan berkasih sayang, cinta selangit deh pokoknya. Tiba-tiba dia meninggal. Dia meninggal. Masukkan ke dalam peti, saudara nangis-nangis. Saudara udah habis-habisan tuh meninggalkan orang tua, meninggalkan segala, bahkan meninggalkan Tuhan juga demi itu yang dicintai. Dia meninggal, masuk ke peti, saudara nangis-nangis. Saudara, cinta tuh melebihi Tuhan kan cintanya. Pernah gak ada orang atau saudara sendiri yang mencintai orang itu lebih dari Tuhan itu, masuk ke dalam peti itu, lalu bilang sama orang, tolong tutup petinya, saya mau masuk ke dalam peti itu. Potong leher saya, saudara. Kalau 3 hari saja saudara bertahan, udah membusuk, udah menggembung dalam kayak bubur, lalu keluar cacing-cacing. Itu yang kita pertahankan. Oleh sebab itu tanggalkan dosa itu. Bahkan dikatakan juga bahwa kalau waktunya itu datang ya, kalau di ayat 21 ini kita lihat, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Sekarang ini dunia sudah dilanda oleh roh maut ini. Roh maut bergentayangan ke seluruh bumi ya, lewat COVID-19 ini. Dia bisa memisahkan orang satu dengan yang lain. Seharusnya kita sadar. Ada ya yang membuat kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu masih ada. Karena selama dunia ini masih terbuka, masih ada kesempatan untuk saya dan saudara membenahi hidup kita ini. Kata Tuhan ya di 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dia dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita sebagai orang yang sedang dilanda oleh roh maut ini, marilah berbalik kepada Tuhan itu. Berbalik. Berseru kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Semua sudah digenapi. Karena itu adalah puncak dari pelayanan Salomo. Di 2 Tawarikh itu, di mana kehadirat Tuhan itu melanda bait Allah itu, dan dia bicara ya, kepada Salomo yang berdosa-dosa itu, yang melakukan pelanggaran itu, berbaliklah, berserulah kepadaku, maka aku, kata Tuhan, akan mengampuni dosamu dan akan memulihkan negerimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita mengeraskan hati. Marilah kita berbalik kepada Tuhan. Karena begitu banyak sekarang kita melihat teguran-teguran Tuhan, kita tidak hiraukan. Sekarang teguran keras. Kalau saya bilang ini adalah hajaran, anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Sekarang Tuhan sedang menghajar kita. Karena apa? Konsep gereja sudah berubah. Orang senang ya, hidup di dalam kemewahan, melayani juga harus nyaman, mewah. Tidak melihat pada perjalanan bagaimana pola pelayanan Yesus sangat sederhana. Bahkan di desa-desa juga orang sudah ikut-ikutan. Ya, mau seperti orang di kota. Sudahlah, berpada dengan apa yang ada. Karena jikalau Tuhan yang memberkati, gereja kita itu menjadi besar, kasih di dalamnya tetap panas, tetap hangat, saudara, tidak dingin. Kita bisa memperhatikan juga satu dengan yang lain. Ini sesama pelayan saja tidak tegur-teguran.
Wah, ada grup ini, grup itu. Apalagi kalau sudah duduk di dalam, jadi kepengurusan dalam satu gereja, sudah menjadi nyonya besar pula dia di situ. Karena meniru nyonya besarnya di atas. Tidak ada lagi kerendahan hati. Sedangkan di 2 Tawari pasal yang ke-7 ini dikatakan ayat 14 ini, kalau yang merendahkan hati. Jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan itu, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati itu akan disertai oleh Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3, Allah mengenal orang yang mengasihi dia. Sekarang ini apalagi yang akan kita banggakan, kita sombongkan. Semua orang akan bisa, ya. Ada lagi di kitab Wahyu kemarin saya baca bahwa ketika penyakit sampar wabah itu 1/3 manusia di bumi ini akan mati. Memang kita bakal mati juga, saudara. Tapi janganlah mati konyol, ya. Marilah kita mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman. Beriman kepada Tuhan. Karena puncak kemenangan di balik puncak penderitaan itu hanya terletak di tangan Tuhan Yesus Kristus. Hampir semua orang, ya, banyak kalau saya lihat benar, orang sekarang berseru berbalik kepada Tuhan. Tapi banyak juga orang yang tetap tinggal di dalam dosa itu. Mencari yang haram saja sudah sulit, apalagi yang halal, masih tidak mau kembali kepada Tuhan. Betapa menyedihkan. Jadi hikmat apa sebenarnya kita pakai? Kalau benar hikmat dari Tuhan, saudara, mari kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya. Hubungan kadang-kadang dengan Tuhan secara pribadi itu sudah tersingkir. Oh, sibuk melayani, habis waktu. Saking banyak jemaat kadang-kadang nggak tahu bahwa jemaat kita udah terkapar di rumah sakit. Jemaat sudah merintih-rintih dilayani oleh hamba Tuhan yang lain. Sementara dia berjemaat di kita. Saking banyaknya jemaat. Saya berpikir mengapa ya dulu Yesus itu tidak membuat. Ya dia mengembalakan, ya. Dia adalah gembala yang agung itu. Akhirnya cuma 11 orang, saudara. Jadi gembala yang benar mendengar suara dombanya. Ini tidak, saudara. Apalagi sekarang pakai live streaming. Tidak diarahkan dari awal itu sudah. Duduklah bersimpuh di kaki Tuhan. Seandainya kasih agape itu ada di dalam diri kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tidak ada gereja yang mewah, terlalu mewah. Tidak ada gereja yang susah, terlalu susah. Benar, saudara, hidup kita ini dipantau oleh Tuhan itu. Sekarang Tuhan tidak pandang bulu, kan? Berapa banyak yang sudah kena COVID ini. Haruskah bertambah lagi? Pastikanlah, saudara, seperti 2 Tawari 7:14 ini, berbalik kepada Tuhan, berbalik bersimpuh di kaki Tuhan, menjerit, menangis, memanggil nama Tuhan, akui dosa-dosa, dan Tuhan akan mengampuni. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, dia akan berdiam di dalam kemahnya, dia akan berdiam di dalam baitnya, maka kita akan terlindung oleh Tuhan itu. Kalau kita di dalam Tuhan itu, siapakah yang sanggup melawan kita? Sebelum dia menghancurkan kita, dia harus berhadapan dahulu dengan Tuhan kita. Ya sahabat, nah, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ya. Lewat Matius pasal yang ke-24 ini, kita benar-benar belajar dari kebenaran yang benar ini. Bagaimana penyesat-penyesat itu datang, dan bagaimana Tuhan sudah memberitahu kepada kita, ya. Bahwa dikatakan juga di ayat yang ke-22, dikatakan di situ, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, ya, maka dari segala yang hidup tidak akan selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Masih ada orang benar yang berdoa saat ini. Masih ada orang benar yang menyembah saat ini.
maka dunia ini masih diberi kesempatan untuk saudara kembali kepada Tuhan. Kalau tidak ada satupun kata Tuhan yang hidup. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi semua sudah tertulis di Alkitab ini. Saya di dalam perjalanan kehidupan saya, kehidupan rohani saya, saudara, juga saya belajar ya untuk meniti jalan Shirathul Mustaqim itu rasanya. Meniti di jalan kebenaran itu. Begitu banyak tekanan, banyak sekali yang saya hadapi. Baik dari keluarga saya, baik dari teman sepelayanan. Entah apa, ya kadang-kadang iri hati juga saya. Yusnita Tanjung, tidak ada apa-apanya saudara. Tidak ada apa-apa. Saudara orang pintar, orang cerdas. Orang punya kedudukan, saya tidak ada apa-apanya. Tolong saya minta. Tidak perlu saudara iri hati atau berburuk sangka kepada saya. Yuk kita melayani dengan tulus hati. Pernahkah saya merugikan saudara? Pernahkah saya meminta-minta, memaksa-maksa saudara? Saya berpada dengan apa yang ada saudara. Dan hidup saya ini benar, saya ingin ke surga. Jadi saya menyampaikan kebenaran ini tulus murni, tidak ada motivasi apa-apa. Jikalau saya mendapat berkat saudara, boleh saudara tanya kepada orang yang terdekat dengan saya. Tidak ada saya makan sendiri itu. Apapun itu. Saya berbagi dengan orang siapa saya yang dekat dengan saya. Sampai orang mengatakan ketika saya ada persekutuan. Oh iya, saya lihat tuh anak-anak rohani kamu udah pakai baju kamu, udah pakai sepatu kamu. Ya begitulah saya. Tulus saya. Sampai kadang-kadang kalau keluarga saya, anak-anak saya kadang-kadang atau kadang-kadang keluarga saya nggak mengerti motif pelayanan saya setulus itu. Dia iri hati kadang-kadang kalau kita mengasihi orang lain. Karena di dalam kasih Tuhan itu tidak bisa pilih kasih. KKN itu tidak ada. Biar anak sendiri, biar suami sendiri, biar kakak adik, teman. Kalau salah itu salah saudara. Kalau benar itu benar. Karena kitab Amsal mengatakan, orang yang membenarkan orang yang salah, menyalahkan orang yang benar, kejijikan di mata Tuhan. Saya tidak mau ambil itu. Ada orang, oh, biar benar atau salah itu keluarga gue, nggak boleh diganggu gugat. Gitu. Saya tidak punya tipe pelayanan seperti itu. Kalau anak saya salah dikatakan orang, ini iya anak saya begitu. Oh suami saya begitu dikatakan, iya benar. Saya tidak bisa tutupi. Apalagi kalau umum sudah tahu, tidak bisa saya tutupi. Saya tidak mau kayak burung onta itu saudara. Menutupi kemunafikan itu. Kalau sudah menjadi rahasia umum, untuk apa? Malah kalau ada yang menjelek-jelekin saya atau siapapun keluarga saya bertemu, saya jelaskan semuanya. Begini loh duduk perkaranya. Malu nggak kalau saya ceritakan semuanya? Karena tidak mungkin saya berbuat sesuatu tanpa alasan yang benar, saudara. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengatakan, aku sudah mengatakan semua kebenaran ini kepadamu. Kalau terjadi sesuatu ingat ya, aku sudah mengatakan kepadamu. Kamu harus berjalan di sini, harus begini, harus begitu. Karena dia akan turutkan menjadi hakim yang adil. Dia akan mengadili kita semua. Kalau kita sudah benar di jalannya, kita ikuti aturannya. Ketika dia datang sebagai hakim yang adil, tidak mungkin dia tidak membenarkan kita. Karena palu itu ada di tangannya. Jadi ketika palu itu diketukkan, Yusnita kamu teng begitu. Saya mau, silakan. Domba-dombaku masuk ke sebelah kanan. Sudah tersedia tempat bagimu. Jangan sebelah kiri saudara, kambing-kambing itu. Kenapa? Karena kita melakukan perintah Tuhan itu. Ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan walaupun saya di rumah ya. Nah saya juga mau jadi berkat bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dulu 16 tahun saya jadi penyiar radio saudara. Hanya suara saya kedengaran di mana-mana 16 tahun tiap hari saudara ya. Di salah satu studio radio saudara ya 16 tahun itu tiap hari.
Nah sekarang sudah tua, saya baru muncul ya. Tapi puji nama Tuhan, sampai tua kata kitab Mazmur 92, sampai tua tetap ya menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang kecurangan tidak ada padanya. Nah sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya sahabat-sahabat juga ya, sekarang diam di rumah, diam bersama keluarga, lebih banyaklah merenungkan firman Tuhan. Ya setidaknya bersih-bersih ya dosa kita, supaya corona itu tidak menghampiri kita. Kalau ini kok Rona, ini cari-cari Cik Rona loh saudara ya. Marah di Cik Ronanya gak ada, ngamuk dia ke seluruh dunia. Toto dia lihat ada di dalam diri kita tuh Cik Rona, dia masuk. Cik Rona tuh si itu Tante Lucy, Lucifer. Nah, dicari itu saudara. Hati-hati ya, mari kita bersihkan dosa kita, duduk minta ampun sama Tuhan. Ya, hanya dengan minta ampun sama Tuhan lah negerimu. Mana tahu doa kita bisa memulihkan Indonesia. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Nah, bagi saudara-saudara seiman di mana berada, Kak Enawati ya. Ya, terlebih cucu saya Fanya yang selalu setia sama Tuhan. Oma pengen ya kalau anak sudah ada tuh fotokopinya AB. Sekarang cucu lagi. Ya, Oma minta Fanya ya jadi fotokopi lagi ya. Kata orang kan turun temurun, harus ada keturunannya ya. Bersyukur ya cucu saya yang satu ini banyak penderitaannya, bapaknya juga entah kemana, mamanya bagaimana, tetapi dia tetap bersama dengan Tuhan. Nah juga kalau untuk cucu-cucu saya yang lain, Edo ya, aduh Edo kembalilah ya mengasihi orang tua dengan tulus. Rafael ya, ingatlah mengasihi orang tua dengan benar. Kevin, Karen ya, juga BA Andre ya, yang selalu setia menemani ibu ya. Ingat jangan jadi malin kundang ya nak ya. Banyak anak rohani jadi malin kundang saudara. Oh bunda, oh ibu. Tapi cuman 10%, paling 20% saudara. Yang 80%-nya jadi anak rohani sungguh-sungguh ya. Yang 20% itu mungkin hikmat hantu tutu barangkali saudara ya. Memang nggak mungkin nih semuanya membalas budi. Ya si Budi aja nggak suka membalas saudara ya. Nah sampai di sini dulu ya. Untuk sahabat-sahabat pendengar sekalian, jangan lupa ya di like ya supaya ya berkelanjutan. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.